Selama beberapa dekade terakhir, manusia terus berusaha untuk pergi dan menjelajahi antariksa. Tujuan penjelajahan tersebut adalah untuk menemukan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan besar manusia. Seperti, adakah planet selain bumi yang layak untuk dihuni? Para ilmuwan hanya dapat berandai-andai jika ada eksoplanet atau planet di luar tata surya kita yang mungkin saja memenuhi syarat layak huni, yang jaraknya berjuta-juta tahun cahaya dari bumi. Lalu bagaimana dengan planet yang ada di dalam tata surya kita, yang jaraknya tidak sejauh eksoplanet? Sebelum matahari terbit, bintang fajar akan memancarkan cahayanya terlebih dahulu, dan itulah Venus. Orang-orang menyebutnya sebagai bintang kejora, bintang timur, dan dalam bahasa Latin disebut Lucifer. Ada apa dengan Venus? Kenapa tidak ada satupun manusia yang dapat mendarat di planet Venus? Venus sering disebut sebagai kembaran bumi karena ukurannya yang hampir sama. Begitu juga dengan komposisi planetnya. Jarak dari bumi ke planet Venus hanya membutuhkan kurang dari 4 bulan atau 100 hari saja. Meskipun punya beberapa kemiripan dengan bumi, Venus bukanlah rumah kita. Venus adalah planet terpanas di dalam tata surya kita. Beberapa penelitian telah dilakukan pada zaman dahulu untuk mempelajari Venus, salah satu badan antariksa yang paling maju di dunia saat ini dalam bidang penjelajahan antariksa adalah NASA milik Amerika Serikat. Namun Rusia, atau pada zaman dahulu masih menjadi bagian dari Uni Soviet, pernah menjadi yang terdepan dalam hal antariksa. Bahkan pada akhir tahun 1950-an, program antariksa milik Uni Soviet mengalami peningkatan. Berbagai keberhasilan dari misi-misi penting di bidang antariksa hampir terjadi setiap tahunnya. Dengan berbagai prestasi yang luar biasa itu, Uni Soviet pada waktu itu langsung membuat kembali sebuah proyek misi yang lebih menakjubkan lagi, yaitu menjelajahi planet lain di dalam sistem tata surya kita. Pada Agustus 1959, sebuah pertemuan diadakan untuk mewujudkan proyek tersebut, dan akhirnya pada 10 Desember, izin misi ke Venus dan Mars dikeluarkan. Pada akhir tahun 1060-an, tim antariksa dari Uni Soviet memutuskan kalau misi penjelajahan pertama yang akan mereka jalankan adalah penerbangan ke Venus dengan meluncurkan wahana bernama Venera. Dikarenakan kurangnya informasi mengenai kondisi Venus pada saat itu, ilmuwan dari Uni Soviet dan negara-negara lainnya cenderung meyakini bahwa Venus memiliki atmosfer yang mirip dengan bumi. Bahkan, mereka memperkirakan adanya kehidupan di dalam sana. Dengan keyakinan tersebutlah, ilmuwan yang terlibat dalam misi Venera tidak begitu mempertimbangkan hal-hal lainnya. Meskipun dalam rencana uji coba yang ditetapkan pada saat itu, Uni Soviet tetap menggunakan pendekatan yang sama dengan yang diterapkan dalam penerbangan mengelilingi bulan, yaitu menerbangkan wahana penjelajahan robotik ke permukaan Venus dengan parasut. Namun kenyataannya, kondisi di dalam Venus tidak sesuai dengan perkiraan pada waktu itu. Itulah mengapa robot penjelajah antariksa Vera 1 yang diperkirakan dapat langsung mendarat ke permukaan Venus langsung mengalami gagal komunikasi, yang membuat misi Venera 1 tidak dapat memperbaiki jalur penerbangannya. Selama 1 dekade, serangkaian misi generasi wahana Venera ke Venus mengalami kegagalan karena kurangnya pemahaman tentang kondisi Venus. Wahana-wahana tersebut, seperti Venera 1 hingga 6, mengalami kerusakan akibat tekanan atmosfer Venus yang ekstrim. Beberapa misi gagal, bahkan tidak diungkapkan secara publik. Meskipun demikian, data yang berhasil dikirimkan kembali ke bumi memberikan informasi penting tentang atmosfer Venus yang terdiri dari 90% karbon dioksida dengan tekanan dan suhu yang sangat tinggi. Penelitian terus dilakukan dengan memanfaatkan pengetahuan baru dari kegagalan misi-misi wahana Venera sebelumnya. Setelah melalui berbagai penelitian serta memperhitungkan semua masukan-masukan baru, pada tanggal 17 Agustus 1970, Venera 7 yang sebenarnya merupakan Venera 17 pun diluncurkan, dan akhirnya kerja keras dari para ilmuwan terbayarkan pada misi Venera ini. Wahana itu berhasil mencapai Venus dan melakukan pendaratan pertama di Venus pada 15 Desember 1970. Venera 7 berhasil mentransmisikan data langsung dari permukaan Venus. Kemudian, setelah keberhasilan Venera 7,
generasi baru pesawat ruang angkasa pun kembali meluncur ke Venus. Pengiriman generasi terbaru pesawat tersebut tentu memungkinkan Uni Soviet untuk mengamankan kepemimpinan mereka dalam eksplorasi Venus dan menjadi negara pertama yang mendapat gambar pertama dari luar angkasa. Seperti pada foto yang kalian lihat, ini merupakan foto asli dari permukaan Venus, sekaligus menjadi foto pertama yang diambil dari planet lain. Jadi, dalam misi penjelajahan Venus menggunakan wahana Venera, Uni Soviet secara total sudah meluncurkan 27 wahana antariksa ke planet Venus. Selamat datang di planet yang mengerikan. Maksudnya Venus, apa yang akan terjadi jika manusia mendarat di Venus? Bermodalkan pengetahuan yang kita dapatkan dari Venera. Misinya, kamu hanya perlu bertahan selama 5 detik di planet yang mengerikan ini. Dan percayalah, itu akan menjadi 5 detik yang sangat lama, sebab 1 hari di Venus sama dengan 1 tahun di bumi. Venus adalah salah satu planet tetangga terdekat dari bumi, hanya berjarak 4 juta kilometer dari bumi. Setelah 4 bulan di luar angkasa, akhirnya kamu menyaksikan planet yang indah namun mematikan ini dari dekat. Saat memasuki atmosfer Venus, kamu akan disambut dengan awan-awan kuning yang indah. Ini adalah awan-awan asam sulfat yang beracun. Pada ketinggian 50 km di atas permukaan, jarak pandang menjadi sangat buruk, sehingga kamu tidak akan bisa melihat apapun karena atmosfer yang sangat tebal akan menghalangi pandangan mata di planet ini. Terdapat 30.000 gunung berapi di Venus. Atmosfernya terdiri dari 96% karbon dioksida dan 3,5% nitrogen. Di posisi ini, wahana antariksa akan mengalami guncangan karena kecepatan anginnya dapat mencapai 350 km per jam. Ketika turun 15 meter lagi, kabut mulai menghilang dan permukaan Venus mulai tampak. Permukaannya berwarna karat yang ditutupi pegunungan dan gunung berapi. Setelah mendarat di permukaan Venus, kamu akan merasakan suhu 475 derajat Celcius yang cukup untuk melelehkan timah. Kamu akan merasakan beratnya udara yang sangat padat, sehingga akan merasakan seperti sedang berjalan melewati air yang sangat panas. Sebab tekanan di permukaan Venus 90 kali dari tekanan bumi. Kamu tidak akan bisa melihat matahari di Venus. Tidak peduli jam berapapun, langit di Venus tampak seperti saat fajar. Itu karena atmosfer Venus hanya memungkinkan sekitar 10% sinar matahari yang mengenainya mencapai permukaan. Ini berarti tidak peduli siang atau malam, suhunya akan tetap sama. Karena tidak memiliki medan magnet, Venus dapat terpapar energi radiasi kosmik yang sangat besar. Ini sangat beresiko menyebabkan kerusakan sel tubuh serta mengaktifkan kanker. Venera 13, milik Uni Soviet yang melakukan pendaratan pada tahun 1981, mampu bertahan selama 127 menit, lebih lama dibandingkan pesawat ruang angkasa lainnya yang berhasil mencapai permukaan. Namun, di permukaan Venus, Venera 3 kemungkinan besar hancur karena tekanan yang ekstrim dan ia pun meleleh. Bagaimana menurutmu? Planet apa lagi yang akan kita jelajahi bersama? Terima kasih telah menonton. Like, comment, share, dan subscribe-mu sangat berarti untuk perkembangan channel ini. Dan jika kamu ingin memberikan dukungan melalui Saweria, kamu dapat scan QR ini. Terima kasih untuk semua dukunganmu yang dibagikan melalui Saweria.